Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan sepuh para alim, para al-khas takmir Masjid An-Nur Seruni Kota yang kami hormati, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, semua yang hadir, terlebih ibu-ibu yang kami banggakan, kami hormati, kami muliakan, karena ibu adalah patut lebih dimuliakan daripada bapak-bapak. Sesuai sabda Nabi, siapa yang paling dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Dan sampai ketiga, siapa lagi? Ibu. Yang keempat baru nek bapak siji, ibu nih. Ibu-ibu yang protes kali kula mengke. Padha mara marah-marah ya ora bener ngeten nggih. Mboten niku Bu, artine Bu, mboten usah kuwatir. Artine mboten niku cuma penghormatan saja, tapi tidak bab masalah pernikahan. Hadirin semua yang kami hormati, kami banggakan pada pagi hari ini, alhamdulillah atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita semua mulai awal sampai sekarang senantiasa mendapatkan berkah rahmat dari Allah SWT, manfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan senantiasa pertolongannya baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf nggih, suara niku lagi agak rada triple nggih. Ada triplenya nggih. Biasanya ngebas ning iki wonten triple. Karena nggih tak rasa-rasa yang namanya manusia itu tambah tua nggih, tambah nggih. Mboten tambah tua, rata-rata niku tambah tua, jarang yang tambah tua tambah sehat. Tapi tambah tua biasanya apa mulai sepuh tambah watuk-watuk mawon ngene. Biasanya wis watuk tambah selayeran, tambah kaos kakinan. Isih tambah PPO-nan. Itu Nyuwun pangapunten, niki nyambi watuk mboten napa-napa nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, yang penting kita hidup di dunia ini punya cita-cita, punya mimpi. Jenengan hidup di dunia punya mimpi, mesti kepingin, ketika kecil kepingin, ditanya kepingin jadi apa? Kepingin jadi, ada yang kepingin jadi dokter, kepingin jadi polisi, kepingin jadi tentara, kepingin jadi direktur dan sebagainya dan sebagainya. Namun buktinya saat ini pun jadi dokter meleset mboten. Sing riyen kepingin jadi polisi, sing kepingin jadi insinyur, subhanallah, mboten napa-napa. Meleset, tapi lebih baik itu kan karena ada yang mengatakan 99% cita-cita manusia itu banyak yang meleset. Namun asal melesetnya ke lebih baik, mboten napa-napa. Sampai saat ini jenengan paling tidak sudah menjadi camat sekarang. Napa? Calon mati nggih, mboten napa. Paling tidak umpama jadi camat temenan, kira-kira ora gelem kuliah subuh, Bu. Jenengan dadi bupati kira-kira gelem mboten lenggah tadi kuliah subuh? Nah, nggih. Niki kalau purun karena belum jadi, Bu. Nggih.
Namun tadi insya Allah buatan kau berlenggah bersama-sama seperti ini nggak kober. Nah, kita syukuri, kita patut bersyukur pada Allah. Meskipun jadi pedagang, meskipun jadi pengusaha, jadi usahawan, alhamdulillah kita bisa setiap hari bisa melaksanakan dawuh Allah, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita harus punya cita-cita. Sesuai sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita sesuai dengan porsinya. Kemanfaatan kita sesuai dengan porsinya. Sing pinter nyoting, ya Mas Eri niki, pinter nyoting, pinter nge video, ya manfaatkan tenaganya, manfaat ilmunya. Gue gawe nyoting, kula sing mau ora mlebu YouTube dadi mlebu YouTube. Sing niki dadi manfaat. Paling tidak syiar terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak menjadi syiar, mensiarkan. Itu sudah dapat pahala. Insyaallah, amin Allahumma amin. Insyaallah. Nah, kita misalnya jadi pedagang, ketika mendapatkan hasil, ya kita sedekahkan, kita nafkahkan, kita beri sedekahkan. Yang polisi menjaga keamanan. Ketika hari raya bisa menjaga jenengan ketika sholat di alun-alun, kan paling tidak kalau ada polisi kan lebih aman. Nah, orang khawatir mungkin sholat mungkin dibom, kan orang khawatir. Karena ada aparat keamanan, ini bermanfaat sesuai dengan keamanan. Coba nak jenengan sing jaga. Waduh, wajane Imam Samudra niku ora wedi meneng, wah paling niku enggak ada rasa takut. Lah kita berjuang sesuai dengan posisi kita, dengan porsi kita. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana supaya kita bermanfaat bagi manusia yang lain? Itu harus menjadi punya prinsip kita ketika hidup dunia. Lah kita menjadi baik itu tidak ditentukan dengan umurnya. Manusia baik tidak ditentukan dengan umurnya, tidak diukur dengan umur kula jenengan niku mboten. Sehingga ada makalah mengatakan begini, idza kana akhiru umri maitan fasawaun maituhu au qasiruhu au tawiluhu. Pun ngertos manane dereng. Nah, dereng niki lah mulan perlu dengan rawuh niki nggih. Insyaallah sering kumpul jadi ngerti ya. Apabila manusia umur manusia itu ditentukan dengan mati, maka umur panjang dan pendek pun itu tidak ada masalah, sama saja. Maksudnya begini Bu, bahwa manusia itu baik atau buruk tidak ditentukan dengan umurnya. Wah, kayak umurnya panjang mesti apik. Nenek jenengan ajeng umur panjang seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, niki umurnya panjang-panjang. Ada yang 300 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 150 tahun. Jenengan kepingin pinten 150 nopo 100? Wes tak nyangaken oleh Gusti Allah. Jenengan ajeng 100 second apa sing 200 milih. Purun mboten. Nah, jarun njaluk umur panjang. Dine 200 wis ora gelem. Nah, ajeng nyuwun sing 100 napa sing 120 Bu, Mas, Pak. Masya Allah. Dine sekarang diparingi umur 120 wis bingung. Dine umur 120 mon coba jenengan arep luru kanca sinten? Bingung, wis ora ono kancane, ya Allah, kancane nyongkok wis ora ono kabeh kan ngoten niku. Ajeng lurus sinten wis ora ono kancane. Sing penting kula jenengan karena tidak ditentukan umur panjang, tidak ditentukan umur, kita sing penting selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, beribadah satu, taat pada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang tua. Itu pokoknya itu, nggih. Jadi kula jenengan kita semua hidup dunia, sing penting bagaimana kita bisa berbuat baik.
bahwa pengarang-pengarang buku dahulu, imam-imam dahulu itu umurnya malah 54, ada yang 45, ada yang 35 pun ada. Itu sudah pengarang kitab-kitab, yang pengarang buku-buku subhanallah yang sudah masyhur. Jenengan umurnya pun pinten Bu? Pun lebih dari nah, dari pengarang kitab itu jenengan sing dihasilkan apa? Sudah mengarang buku apa jenengan? Mengarang komik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang hormati, maka kula jenengan nek diparing umur yang panjang juga subhanallah. Nggih, apa melih ya saya sampaikan kemarin, kita sudah seleksi dengan apa yang namanya dunia. Nggih, tambah umur panjang, nggih, dunia sudah mulai meninggalkan kita. Gigi yang dulu hampir rapi, yang dulu bagus, sekarang tinggal meninggal. Bahkan sampai ada yang kaping saking wedine kehilangan gigi, kehilangan untu, niku nganti dipageri. Gitu, nanti dipageri. Itu kok pageri pager kawat niku kan gitu. Nah, sampai dulu tersenyum banyak yang mendekat, sekarang tersenyum banyak yang lari terbirit-birit kan. Dulu saat ini harus ditukoke nun sewu tambah sepuh, harus tukono BH sing larang napa ya sembrojot mawon. Mulane ora usah larang-larang nggih, dengan sing mudah mawon. Nah, wajib dari itu Bapak Ibu sekalian dengan hormati, monggo kita senantiasa untuk berbuat baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merenung, Bu, melihat umat-umat dulu umurnya yang begitu panjang-panjang, ada yang 100 lebih, itu rata-rata 100 lebih umat-umat dulu. Kalau kita ditambah umurnya, bahkan tambah dosanya, tambah banyak melakukan dosa. Apa meneh nuwun sewu biasanya tambah sepuh niku, nuwun sewu kira-kira tambah sepuh niku tambah goje napa tambah tapi ibu-ibu tambah sepuh tambah jengkelan apa tambah mboten? Oh, donge tambah sabar. Ning kene napa malah tambah wis tensine dhuwur. Anane arep jengkel mawon, arep marah. Kan berarti tambah umur tambah dosa. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika ngalamun merasuk dalam kita lebih baik untuk berzikir saja pada Allah, zikir iling marang Gusti Allah, karena kita sadar bahwa kita iman kita adalah iman makbul. Suatu saat bisa tergoda, suatu saat bisa tidak, bisa berkurang, bisa bertambah. Beda dengan iman para nabi. Kalau nabi imannya maksum, sinten sing maksum tadi? Insyaallah mau maksum tok iman maksum nggih. Iman yang dimiliki Nabi itu imannya maksum, terpelihara. Maka Bu Maksum itu terpelihara. Imannya itu terpelihara. Jadi kalau kita imannya makbul, suatu saat ya Allah, kadang sregep, kadang boten. Dong lagi umat nggih, umat. Kadang kita apa? Iman kita itu kadang beras, dong kober kari waras no. Nah, angger kober ning masjid, ora kober ora masjid. Waras ya masjid ora masjid. Niki lagi waras. Kowe kadang sehat tapi ora waras, ngene saged teman. Nah, sehat tapi ora waras. Iki Masya Allah, kita sering begitu. Ketika kita baringi tidak sehat, kita sakit aja, ya Allah, ya Allah, apabila sembuh saya akan sregep ke masjid, isu awan bengi masjid diparingi sehat temenan. Wah, kelalen meleh. Ya inilah baringi sehat. Maka Nabi menyadari bahwa umat saya, umatnya itu kecil-kecil, ringkih-ringkih, watuan, pilekan, mumetan. Masya Allah, bagaimana Nabi saya, bagaimana ya Allah, saya bisa menjadikan umat saya lebih mulia dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat saya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mikir datang jenengan. Nabi itu selalu berpikir datang jenengan. Coba jenengan pernah mikir Nabi enggak?
Kadang orang jarang berpikir pada Nabi kita. Nabi saja memikirkan. Ketika Nabi contoh satu, ketika Nabi dipundut Arab, dipundut nyawa nih sampai tenggorokan, Nabi melihat, Masya Allah, stop malaikat, tunggu. Sakitnya Masya Allah, sebegini sakitnya. Saya minta nanti jangan, umat saya jangan dijabut seperti ini ya Nabi. Saya bebankan kepada saya sendiri. Mikir dan jenengan. Ojo ngasih umat kulon itu dijabut seperti yang saya rasakan. Nabi saja sakitnya seperti itu. Yang maksum imamnya kita dijabut ya Nabi. Kayak seperti kita dijabut nanti ya Allah. Seperti apa sih? Jangan berharap, jangan mengatakan bahwa wah kayak mah begini nonton TV mati ini kepenak banget bisa langsung mati. Ya jangan bilang begitu. Yang namanya mati itu subhanallah sakitnya bukan main. Kepingin gajal mboten? Orang kepingin gajal. ya alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat insya Allah ibu-ibu ini dan bapak ini husnul khatimah. Moga-moga cepat-cepat husnul. Nah, gelem le. Husnul khatimah Bu. Kepingin cepet-cepet napa ngemben mawon? Ngemben riyen nggih, mesti kepingin. Dan ditawari walaupun husnul khatimah, ditawani mesti ora gelem cepet-cepet. Nabi berpikir Bu, melihat umur umat dulu panjang-panjang, bagaimana umat saya itu bisa melebihi mengikuti umat yang dulu. Harus melebihi itu bagaimana ya Allah? Saya punya umat ya Allah yang kecil-kecil umurnya pendek-pendek, mereka ibadahnya bertahun-tahun. Bahkan dulu ada seorang yang sangat alim dan adil, umurnya 500 tahun Bu, tidak pernah untuk tidak beribadah terus 500 tahun. Jenengan kalah aduh, mau jenengan paling-paling ya pinten tahun kan. Nah itu 500 tahun malah tuh dia ketika mau ditimbang oleh Allah, dimasukkan ketika mau hisab, mengatakan ya Allah saya akan masuk, saya minta untuk dimasukkan surga. Kenapa kamu minta surga? Karena ibadah saya sudah 500 tahun. Akhirnya ditimbang dengan Allah, dengan kenikmatan yang diberikan, tidak ada apa-apanya yang diberikan oleh Allah dengan ibadahnya. Niku 500 tahun dengan kenikmatan. Coba jenengan kenikmatan yang diberikan kalian jenengan, berapa banyak kenikmatan diberikan Allah jenengan kalau dihitung. Sholat paling-paling berapa menit Bu? Sholatnya jenengan pinten menit? Paling-paling 3 menit, 5 menit. Niku mohon sholatnya pikirannya bulayang ora karuan, tekan pasar, tekan apa meneh bodo, tekan Rita, tekan Swalayan, tekan mundi-mundi sholatnya. Ngesuk bodo arep apa rencana arep silaturahmi teng pundi pikiran wis mlebu kabeh teng sholat. Nah niku sholatnya, kualitas sholatnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, 500 tahun aja dibanding kenikmatan tidak ada apa-apanya. Bayangkan kita ibadahnya yang paling-paling Masya Allah berapa menit, satu hari berapa menit, kok mau minta kenikmatan yang begitu luar biasa di surganya Allah. Tapi kita selalu harus mohon pada Allah. Pada bulan puasa ini jangan lupa senantiasa memohon pada Allah, semoga kita dijadikan ahli surga, amin, dan dijauhkan dari neraka, amin, Allahumma amin, insyaallah. Nah, ketika Nabi itu memikirkan, Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ora usah khawatir Muhammad, ora usah khawatir, umatmu saya berikan keutamaan yang luar biasa, akan saya berikan dibanding dengan umat dulu. Apa itu? Ketika umatmu beribadah pada Allah pada akhir-akhir Ramadan dengan khusyuk memohon pada Allah, berdoa kepada Allah, banyak baca Quran pada Allah, banyak zikir pada Allah, akan saya beri keistimewaan yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu keutamaannya khairun, lebih bagus min alfi dari 1000 bulan.
Kalau kita ukur berarti 83 tahun lebih 4 bulan. Itulah ibadah yang dilakukan ketika orang itu berhamba itu melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar akan diberikan seperti ibadah 83 tahun lebih 44 bulan. Apalagi itulah keistimewaan yang diberikan Allah. Maka dari itu menjelang akhir-akhir ini, di akhir dari akhir Ramadan, kita tingkatkan tambahan, meskipun badan tambah remek, tambah loyo, kayaknya wis kesel, ya Allah, kayak kesel. Menjelang hari raya niku kan biasanya kan pun napa kare sing subuh niku karo sokone men akeh sokone biasane. Ya, niku alhamdulillah saya melihat di sini kalau ya Allah banyak. Oke. Niku kan napa? Akhir-akhir Ramadan pun capek dereng, Bu. Pun kesel apa dereng? Janjane nggih pun kesel. Cara umpama ngisuk bodo men alhamdulillah. Nah, pun ngisuk bodo alhamdulillah, padahal semakin tambah berpuasa menjelang akhir Ramadan akan diberikan kehebatan yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena manusia tidak diukur, kebaikan manusia tidak diukur dengan umurnya. Kula jenengan ora usah mikir, yang penting nyuwun sekarang itu untuk beribadah pada Allah yang tekun, yang rajin. Masalah umur itu adalah rahasia Allah, terserah Gusti Allah. Karena umur manusia tadi disampaikan, tidak, kebaikan itu tidak diukur dengan umur panjang atau umur yang pendek. Sing penting banyak ibadahnya kepada Allah. Jenengan sudah niat, saya akan beribadah kepada Allah meskipun nanti diberikan umur pendek, itu umur yang ke depan sudah termasuk orang-orang yang baik. Karena sudah niat, dia sudah niat untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan. Begitu juga jenengan, umpamane punya uang, saya kepingin nek duwe rezeki, saya akan untuk sedekah. Niki umpamane mengke diparingi rezeki, urung diparingi rezeki kok sudah dipundhut Gusti Allah, saya itu sudah menjadi amal soleh. Itulah kebaikan, murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Niat saja sudah diberikan pahala. Saya dapat rezeki, saya akan untuk infak masjid sini, itu sudah diberikan pahala oleh Allah meskipun belum dilaksanakan. Nah, kecuali nanti kalau sudah sudah diberikan kok tidak untuk beribadah, tidak untuk sedekah, itu sudah menjadi nilai tidak baik di hadapan Allah. Ada sebuah contoh, dia sebuah sahabat, seorang sahabat itu namanya sahabat Sa'labah. Dulu ketika belum kaya, arep sholat mawon niku gantian. Warna pakaiannya Masya Allah, nggak punya pakaian itu siji, jadi pakaiannya satu, ibunya satu, mau sholat itu gantian, barenggo, dikumbah garing dikumbah garing terus begitu. Dia tidak, akhirnya minta kepada Nabi, ya Nabi, doakan saya menjadi bagaimana saya bisa menjadi kaya. Saya nanti kalau menjadi kaya akan lebih aktif, lebih berjamaah, lebih sregep nindakake teng masjid niku akan lebih sregep melih. Wah, begitu. Nabi mengatakan ora usah. Mengko nek tambah sugih biasane tambah kaleng. Ya, mengko tambah sugih tambah. Mboten estu, mboten kuwatir, mboten usah kuwatir aja Nabi. Mboten usah kuwatir. Akhirnya ya wis tak dukan damini. Ya, Nabi yang berdoa mustajab langsung. Begitu didoakan, besok niku dia wonten wong titip kambing terus dituruh dijualkan, akhir badi untung, akhirnya ora kelingan masjid. Nah niku barang sugih wis ora kelingan masjid. Larang ngaten Nabi mengatakan, ya ini Sa'labah kok nggak pernah kelihatan, itu di mana? Kok nggak pernah kelihatan jamaah tidak balik ke masjid? Terus bisa lagi parani, karena tidak pernah orang kelingan Kanjeng Nabi niku parani. Marani ditak parani langsung parani niku. Memang pedagang niku kathah sekali transaksi terus ngasih Kanjeng Nabi, ngasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten diopeni. Ora urus saking sibuke lebih ngurusi tamine. Akhirnya badan tamu wis mulai langka. Wah iki kok
burung disuguh Nabi akhirin motong wedhus iman-iman on ayam iman-iman. Wah dilalah kuasa Allah, ditakdir oleh Allah. Ada seekor anjing lewat, langsung dicekel potong, langsung disuguhkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Karena Nabi begitu kan tadi saya kan Nabi itu maksum terpelihara dari kejelekan, dihadapkan hidangan berdoa, mau makan berdoa. Beda dengan kita, kadang saking leye nak mangan langsung ngombe surah bismillah, minum aja sudah bismillah, langsung begitu buka glontor itu enggak boleh. Nabi itu minum bismillahirrahmanirrahim, tetap berdoa, baca bismillah, satu teguhan sampai 3 kali teguhan. Beda dengan kita, begitu minum langsung mau sak gelas dontor pisan ngeten niku. Itu enggak boleh ya. Jadi jantung enggak kuat. Nggih. Sak teguhan. Lah takdirillah Gusti Allah. Iki anjing itu bisa berbicara. Ya kekasih Allah, janganlah Anda makan saya ini adalah daging anjing yang lewat harus dipotong oleh Sa'labah. Subhanallah, naudzubillah. Nabi saja sampai disuguh daging anjing. Begitu Nabi mengetahui itu langsung pulang dalam waktu berjam-jam, dalam waktu berapa jam niki dilah usak wedhus niku kambingnya podo mati, entek bangkrut, dah bahkan sampai dia mati tidak ada yang mengurus, dia di jalanan sampai membusuk. Inilah karena tidak rasa hormat benar. Nah, kita hormat kita kepada Nabi, bagaimana kita taat pada perintah-perintah yang disabdakan oleh Nabi. Kita hidup harus bagaimana kita memikirkan, kita memikirkan kehidupan akhirat. Apalagi nyun sewu bapak-bapak, saya lihat kita sama pada sepuh lah. Kita harus memikirkan akhirat, jangan hanya memikirkan dunia. Kita harus berlatih untuk meninggalkan dunia, jangan berlatih meninggal dunia. Kepingin latih meninggal dunia apa latih meninggalkan dunia? Nah, milih pundi? Latihan meninggalkan dunia apa latihan meninggal dunia? Nah, latihan meninggal dunia ora usah latihan. Langsung mau niku. Nah, kita harus berlatih untuk meninggalkan dunia. Tadi saya sampaikan, istri kadang yang kita cintai juga akan meninggalkan kita. Napa kita kira-kira bareng terus kan betul mungkin. Mungkin orang meninggal suaminya, meninggal istrinya dulu. Anak yang meninggalkan, anak yang kita cintai juga akan meninggalkan kita. Anak-anak kita yang kita didik, kita rumat, kita beri reksa, kita beriayani dan sebagainya juga akan meninggalkan dunia. Ketika sudah menikah, meninggalkan jenengan mboten? Nggih, meninggalkan jenengan. Tidak hanya itu, wong jenengan umpamane padu karo mantune putrane jenengan bela pundi? Bela jenengan apa bela anake? Nah, bila bojone kan ngoten. Nah, itulah latihan kita meninggal dunia. Kita ajak keluarga kita supaya sakinah, mawaddah warahmah, supaya taat beribadah kepada Allah selalu diilangkan. Elingke kewajiban jenengan sebagai orang sepuh hanya mengelingkan pada putra-putrane. Jangan putus asa. Anak pun itu kita harapan kita, kadang kita berharap anak supaya baik-baik ini, itu harapan kita. Ning dalam waktu dekat mungkin dereng manut kita berdoa kepada Allah, jangan berhenti pada Allah, memohon pada Allah setiap saat, setiap waktu. Kita sehari ini belum sesuai dengan harapan kita, mbok menawa besok emelih. Karena apa? Apa yang terjadi? Amma yujibul muddarra idza da'a wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Apapun kita mohon pada Allah dalam waktu dekat, kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi.
Perubahan manusia tidak ada yang bisa menghalangi. Sekarang tidak baik, besok menjadi baik, siapa yang tahu. Kita harus optimis pada Allah. Ada ndonga karo Gusti, ya Allah, muga-muga saya diberikan ning atine ora yakin. Lah njaluk wong ora tau diwehi, niku enggak boleh. Tidak boleh, ya Allah saya sudah mohon sekian tahun kok tidak diijabah. Jangan, terus saja pada Allah. Pasti Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya akan mengijabahi, akan mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua dijadikan manusia yang baik dunia dan akhirat. Yang penting kita bagaimana supaya berkualitas menurut Allah, menurut Nabi, dan menurut tetangga kita, menurut manusia yang lain. Itu aja pokoknya. Kita yang diukur oleh Allah adalah kualitasnya, prestasi kita kepada Allah. Pada prestasinya itu bagaimana kita berprestasi. Hidup ini di dunia yang tidak lama lagi, masya Allah, dengan umur kita, dengan keadaan kondisi kita di alam ini yang semakin tidak menentu, kadang cuaca saja sudah tidak bisa diprediksi. Harus diprediksi mau angel teman rasanya nggih. Harus diprediksi nek wong biyen dihitung sebenarnya bisa, sekarang sudah tidak bisa. Nah, semoga dengan keadaan itu sementing kita senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah SWT. Semoga kita menjadi manusia yang baik lahir dan batin, manusia yang diakui oleh umat kita Nabi Muhammad SAW, dan menjadi ahli jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.